Saya tahu dia di mana. Dia tahu di mana. Langsung diantar dulu ini nih. Kajen Bang Zakir, mungkin terakhir dari saya, maaf kalau ngulang, kan ini Vanessa ngaku dia ngerasa dijebak, tapi sementara dari polisi sendiri sampai mengeluarkan statement soal tarif sampai 80 juta gitu Bang. Nah ini yang masih kita belum ketemu nih, titik terangnya di mana nih? Sekarang gini, kalau tarif 80 juta, ya saya ulangi lagi nih, kalau tarif 80 juta, apakah sudah ada transaksi itu? Itu yang pertama. Ketika kita menuduh orang misalkan, atau kita menduga seseorang ya sebagai bagian dari jaringan itu, kemudian dia mendapatkan pembayaran 80 juta, ada bukti transfernya, kita baru bisa menyimpulkan orang itu terlibat. Tapi faktanya Vanessa tidak pernah menerima uang 80 juta. Itu yang saya harus garis bawahi. Kalau saya katakan dijebak, ya dia dijebak. Yang menjebak siapa? Ya yang mengundang dia ke sana. Gitu. Yang mengundang dia ke sana siapa? Ya patut diduga mucikari ini. Gitu loh. Bang, tapi kata polisi, Bang ini meminta duit yang 35 juta itu Bang. Ya. Jadi belum 80 juta nih Bang, baru DP. Baru DP ya. Itulah yang dicariin barang bukti. Gimana? Nah, jadi gini, yang ada dua ya, tarifnya 80. Kemudian 30% sudah masuk. Nah, pertanyaannya 30% ini masuk ke rekening siapa? Apakah ke rekening mucikari atau ke rekening Vanessa? Kan itu tidak jelas. Kalau ke rekening Vanessa, ya kita pun pasti bisa memberikan penjelasan soal itu. Tapi kan klien kami bilang tidak pernah menerima uang itu. Tapi Abang udah nanya ke polisi. Iya. Kok polisi berani mengeluarkan statement itu Bang? Sekarang begini. Enggak, baru dari kemarin Kajen statement soal 80 juta. Statementnya Dari hari Sabtu malam, Sabtu sore sampai malam. Ini kan 35 jutanya itu buat Vanessa, sisanya itu buat mucikari. Gitu. Jadi 80 juta itu harga dari mucikari. iya. Sekarang begini, ini proses sudah masuk dalam ranah penyidikan. Ada tersangkanya. Kita tidak mungkin ya, tidak mungkin kita kemudian mengklaim bahwa polisi menjadikan orang sebagai tersangka tanpa alat bukti. Dia pasti sudah bisa kemudian menyimpulkan soal itu karena ada kejadiannya. Tapi saya katakan nih, kalau klien kami dikatakan menerima uang 80 juta itu tidak benar. Tidak ada uang 80 juta. Kemudian tarifnya 80 juta tidak ada. Percakapannya di mana munculkan kan gitu. Negosiasi yang menyebutkan Tidak ada, gitu loh. Makanya saya katakan tadi bahwa ada tersangka dalam perkara ini. Ada tersangka. Siapa? Mucikari. Tapi dia jadi tersangka untuk siapa? Untuk Vanessa atau yang satu? Kan saya sudah sering ulangi. Karena dia diamankan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Gitu loh. Biar ini clear gitu. Kalau klien kami misalkan terlibat, kita katakan terlibat. Kita minta dipulihkan saja nama baiknya. Tapi Abang udah maksudnya udah memklarifikasi ke penyidik atau pihak kepolisian nggak? Sementara kan dia udah mengeluarkan statement seperti itu. Sekarang begini, kita tidak bisa kemudian membantah apa yang disampaikan oleh penyidik. Karena penyidik punya, enggak dulu, saya harus otomatis kan kita komplain ceritanya ya, apa yang disampaikan mereka. Tapi penyidik kan menggunakan kacamatanya, melihat ada bukti atau tidak dalam perkara ini. Ketika sudah diumumkan ada tersangka, berarti ada bukti, ada dua alat bukti. Kaitannya dengan klien kami tersangka ini apa? Itu kan nanti prosesnya ada sidang dan seterusnya. Tapi hari ini, saya ngomong yang hari ini, kita bantah tidak ada uang 80 juta.